Baiklah, bagus. Aku sudah terlindungi. Aku sudah terlindungi. Baiklah, kita akan segera tiba di lokasi untuk menangani perkelahian yang sedang berlangsung di Dollar General. Ada satu unit di lokasi, saya rasa dia bilang seseorang membawa senjata api. Sini, aku akan kasih tahu. Kami tadi di belakang toko. Dan sepertinya dia mengambilnya dari balik tumpukan itu. Kami punya senjata. Aku bersamamu, oke? Giliranmu apa? Kamu sudah dengar. Ayo, aku akan pukul berikutnya. Kamu oke? Oke, ini luar biasa. Ayo, kita mulai. Kita ada di belakang. Sayang. Ya. Pegang dia dari lehernya. Memutuskan untuk melompati meja kasir dan menyerang kedua karyawan itu. Dua wanita ini adalah karyawannya di sini. Jadi, dia melompati meja kasir, mulai mencekik pria ini. Di sekitar leher. Nakal. Rambutnya dan pada dasarnya mulai mengenai wajahnya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kenapa kamu di borgol sekarang? Dia pergi ke toko dan dia ditempatkan di depan toko. Tidak ada yang terjadi. Sebelum itu, Tidak ada perkelahian. Ini adalah orang yang kami cari di panggilan lain. Ini adalah Livingston. Oh, sial. Apakah itu mobil patroli pencarian? Ya. Jadi dia tadi hanya Menobrak pintunya, meskipun begitu. Kelihatannya malicious di penjualan segala sesuatu. Maksudku rekaman videonya tidak begitu. Jadi setiap kali kamu tanya, dia juga tidak pernah membayar di kasir. Dia bahkan mematahkan kacamatanya. Tidak masuk akal. Jadi kamu ingin memukulinya. Kenapa? Kamu mau masuk penjara? Apa yang kamu lakukan di rumah di ujung jalan itu? Kamu baru saja datang dari rumah pamanmu, kan? Dia sangat mabuk. Kamu datang dari rumah pamanmu. Tepat di ujung jalan. Apa kamu baru saja datang dari rumah itu? Apa kamu menendang pintu? Apa kamu merusak sesuatu di sana? Tidak. Mereka tidak tahu siapa orang ini, tidak. Jadi dia sangat mabuk. Sepertinya begitu, menurutku. aku akan menghajarnya habis-habisan. Hei, lihat! Kami tanggani. Kami tangani. Aku mengerti perasaanmu. Aku tahu kamu kesal. Aku juga akan kesal. Aku paham. Tapi kami tangani. Oke. Lihat rumah tempat dia berada tadi. Oh, tidak. Tidak, mereka benar-benar terpisah. Maksudku, dia hanya keluarga dari seorang karyawan, kan? Ya, Iya. dan keponakanku selamat. Kami sudah mencarinya untuk kasus terpisah di mana dia merusak rumah itu. Jadi, dia datang ke toko ini. Entah kenapa, dia langsung menyerang dua karyawan itu, melompati meja kasir, dan mulai menyerang mereka. Sepertinya orang-orang yang ada di toko itu melerai. Jadi kita akan menjeratnya dengan tuduhan perusakan dengan sengaja terhadap properti pribadi dan 2 dakwaan penganiayaan. Untungnya, ada beberapa orang baik di dalam. Mereka berhasil menarik pelaku dari 2 korban perempuan di dalam. Dia tampak sangat mabuk. Kami tidak benar-benar yakin apa yang menyebabkan semua ini, tapi begitulah keadaannya. Saya akan berada di Flint River Road saat sebuah mobil charger masih melaju. Baiklah saudara, berapa lama kita akan terus jalan? Matikan radio, catat ini sebagai pengejaran. Di Kendrick Road, arah utara. Kecepatan 73 mil per jam. Siapapun yang ada di belakang saya, laporkan.
Sebaiknya kamu berhenti. Sebaiknya kamu berhenti. Naikkan volumenya. Jangan meraih apa-apa. Aku berjanji, maaf sekali, itu mobilku. Aku tadi cuma kaget, bro. Oke. Kenapa kamu lari? Bro, cuma mobilku. Kamu nggak punya asuransi, bro. Itu aja. Aku baru saja beli mobilnya di Facebook Market. Bro, kamu tahu, itu cuma tilang biasa. Kupikir kalian semua akan membiarkan aku melakukannya. Kamu bilang, saat waktu bermain, orang-orang bisa terjebak. Ayahku baru saja keluar dari penjara. Kami mengerti. Demi Tuhan, itu satu-satunya alasan aku takut masuk penjara. Kamu baru saja membuat situasi ini jadi jauh lebih buruk, bro. Ayo bangun. Aku tadi gugup karena ayahku baru saja diserang dan ditusuk. Aku baru saja beli mobil itu, ibuku juga. Dan aku baru saja pulang dari rumah cewek dengan membawa uang. Aku baru saja pulang dari rumah cewek dan langsung naik mobil. Bukan, Trafford, brother. Ada sesuatu di saku lo, bro. Nggak ada. Bro, kamu di sini ngelakuin hal bodoh, man. Gue janji, gue gak ngelakuin hal bodoh apapun. Nggak, maksud gue berhenti ngomongin soal lari, bro. Gue kira lo bakal ngurung gue. Gue tadi... Gue pengen... Itu korek api. Lu bisa klik, itu korek api. Gue coba memberhentikan kendaraan di jalan masuk ini, di sini. Karena dia masuk ke jalur belok kiri, untuk belok kiri, dan malah memotong kendaraan lain. Dua saudara gue ditusuk di pinggir jalan. Gue jadi takut. Jadi gue nyalain lampu patroli buat menghentikannya. Dia lanjut nyetir sebentar. Terus gue belok ke jalan Kendrick. Dari situ, dia mutusin buat kabur dari gue. Dia bisa kabur terlalu jauh dan akhirnya nabrak rumah. Mau duduk di sini? Mobilnya nggak dicuri, itu cuma ada di pikirannya. Oke, nggak masalah. Aku rasa rumahmu nggak rusak. Aku pikir dia cuma menggores semak-semakmu. Tapi kita tetap akan melihatnya, untuk memastikan saja. Aku harus benar-benar fokus di kantor supaya bisa lanjut. Ya, rumahnya aman. Oke. Dia akan dipindahkan ke penjara Kabupaten Clayton, dan dia akan membawa cukup banyak dakwaan sebelum dia muncul di hadapan hakim. Oh, ini baru 10 diantaranya. Dia masih punya 6 lagi setelah ini. Ya, ini hari yang berat, Prim. Oh. Sial, sepertinya aku kehabisan kertas. Aku masih punya gulungan lagi, jangan khawatir. Ini masih terdesentralisasi, sepertinya masih di North Street menuju Graves. Yang akan kita lakukan adalah kita akan maju dan mencoba membantu Vicat. Mereka sedang mengejar kendaraan yang melarikan diri sekarang. Jadi kita akan masuk ke area itu untuk melihat apakah kita bisa memasang paku kejut dan berada di depannya. Kita cukup dekat, jadi semoga kita bisa melihat mobilnya dan memasang paku kejut pada mobil itu. Sinyal 4 masuk ke air. Baiklah, sepertinya mobilnya masuk ke air. Jadi kita akan menuju ke lokasi dan memastikan orang ini tidak keluar dan berenang. Saya siap untuk terjun ke air jika diminta. Taser sudah digunakan. Saya sudah menjatuhkan pengemudinya ke tanah. Hei, periksa mobilnya. Baiklah, kami akan memastikan tidak ada orang lain di dalam mobil. Berhenti melawan. Berusaha memastikan tidak ada orang lain di dalam mobil. Mereka sedang menangani itu. Saya tidak melihat penumpangnya. Kamu baru saja melarikan diri dan membahayakan nyawa semua orang. Ya, saya tidak melakukannya. Ya, kamu melakukannya. Oh, itu maksudnya kembali. Langsung kembali. Aku sudah dapat uangnya. Itu bagus. Oh. Itu putih, itu api putih.
Apa? Aku tidak tahu soal kantong sebesar bola softball itu. Sabu yang ada di saku kamu. Yang itu di sana. Memang itu celanamu yang ada di dalamnya? Okay, while you were crashing into the water. Itu bukan punyaku. Ini adalah sabu yang baru dioplos. Jernih seperti kristal. Lihat itu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah ada yang lebih segar dari ini atau tidak. Oh ya, ini segar, bro. Saya melakukan pemberhentian lalu lintas karena pelanggaran rambu stop. Dia langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi begitu melihat mobil patroli saya. Menerobos banyak rambu stop, lampu merah. Sama sekali tidak peduli dengan siapapun di lingkungan ini. Saat melewati tikungan di sini, dia kehilangan kendali. Jatuh tersungkur ke sungai, berusaha kabur dari kursi pengemudi. Saya tepat di sini. Terjadi kejar-kejaran singkat, di mana dia menjatuhkan satu kantong sabu. Saya sempat menembakkan taser beberapa kali. Dia sempat melawan saya di tanah sebentar, tapi tidak memenangkan pertarungan itu. Dan dia akan masuk penjara karena banyak hal hari ini, dan kemungkinan besar kehilangan mobilnya. Seperti yang Anda lihat, menyenangkan ketika kami bisa menyingkirkan seseorang yang membuat kekacauan dari jalanan. Jadi, seperti yang Anda lihat, warga senang ketika penjahat berhasil diamankan dari jalanan. Jadi satu lagi berhasil diamankan dari jalanan. Kami mendapat laporan tentang pengemudi yang melaju di jalur yang salah dan mungkin melarikan diri dari petugas lain. Itu mobilnya. Penyendiri yang dinamis. Tangkap dia. Oh ya. Nomor 323. Kami akan keluar untuk menghampirinya sekarang. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi. Aku hanya memverifikasi yang terakhir darimu. Aku tidak percaya padamu. Jangan blokir lalu lintas itu. Terus mundur. Aku siap bertarung. Mundur. Aku siap bertarung. Terus mundur. Mundur, terus mundur. Jangan berhenti. Mundur. Biar saya yang panggil dia ke sini, lebih baik kita pergi. Turun dari trotoar ke arah mobil kananmu. Turun dari pelana ke kananmu, Buba. Ke kananmu. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Aku masih di atas mobil. Terus maju. Tetap siaga di mobil. Terus maju. Heather, kamu dapat. Heather, kamu dapat. Kamu siap bertarung, oke? Biar aku ambil. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Pegang mobil dingin. Terus maju. Terus maju. Terus maju. Melutut, melutut. Baik, biarkan 3 orang bersamaku, 3 orang bersamaku. Carla, kamu mau pindah sisi? Ya. Siapa yang akan mengambil mobilnya? Kita akan segera mengamankan mobilnya. Baik, bergerak. Aman, mobil aman, mobil aman, mobil aman. Bro, itu permintaan untuk pemain 2205. Kamu benar soal yang ke-28. Siapa namamu, bro? Kamu berhak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu punya hak untuk didampingi pengacara sebelum ada pertanyaan. Jika kamu mau, jika kamu tidak mampu membayar pengacara, kami akan ditunjuk untuk mewakilimu tanpa biaya. Oke, dengan memahami hak-hakmu itu, kamu mau bicara dengan kami? Kamu mabuk, ada apa denganmu? Kamu sakit? Punya. Kamu. Apakah kamu minum malam ini? Tidak. Apakah kamu memakai obat-obatan malam ini? Kenapa pupil matamu juga tampak sangat kecil? Saya ingin tahu itu. Apakah kamu punya kondisi medis apapun? Ya, oke, berdiri. Ayo ke sini. Kamu bilang sudah minum berapa banyak? Dia tidak bilang, tapi entah itu atau obat-obatan. Kamu bawa sesuatu yang bisa membahayakan kami atau melukai kami dengan cara apapun. Oke, jujur saja. Kamu sudah minum malam ini? Oke, kamu sudah pakai obat-obatan malam ini? Pakai, kamu yakin? Apakah kamu penderita diabetes? Apakah kamu punya kondisi medis? Ya atau tidak? Oke. Berapa umurmu? 30. Ini agak membuat kewalahan.
Oke, bagaimana? Siap ke 5100. Diterima. Oke, aku akan menepi di jalan. Kamu sadar nggak? Kamu benar-benar ada di sisi jalan yang salah. Kamu mengemudi melawan arus lalu lintas. Bagaimana? Aku nggak tahu bagaimana, tapi sungguh. Kendaraanmu benar-benar ada di sisi jalan yang salah. Kamu bisa saja membunuh seseorang malam ini. Oke, jadi kamu akan masuk penjara malam ini, oke? Aku rasa kita menemukan sebuah kantong kecil di kursi depan. Narkoba? Maksudku, pupil matanya kecil banget. Di mana Gonzo? Itu heroin atau fentanyl yang kami temukan di mobilmu. Aku hanya memastikan. Dengar, fokus. Itu apa? Bukan, itu fatty. 100. Kamu punya alat tes fentanyl, yang mana 2341. Ya, itu memang aku. Di mana kanan, mengerti, baiklah. Itu fatty walk. Dan kita akan bersiap untuk membukanya lagi di sini sebentar lagi. Jadi, kami mendapat telepon tentang seorang pengemudi mabuk dari rumah sakit yang berada di median jalan. Mengemudi di tengah median. Saya mendekatinya, melihat dia mengemudi di tengah median, dan jelas tidak bisa menjaga lajurnya. Saya menyalakan lampu patroli. Dia tidak berhenti. Kami terus berjalan, dia masuk ke lajur berlawanan. Hampir menyebabkan kecelakaan beberapa kali. Syukurlah dia kembali ke sisi kanan jalan. Akhirnya dia berhenti tepat di sini. Kami melakukan penghentian kendaraan berisiko tinggi, lalu menahannya. Saat memeriksa mobil, kami menemukan kantong plastik di kursi pengemudi, kelihatannya heroin, tapi kemungkinan besar itu fentanyl. Kami akan segera mengujinya sekarang, tapi kami sudah memanggil petugas medis untuk memeriksanya. Tapi dia pasti akan masuk penjara karena gagal berhenti, juga karena narkoba, dan kita akan lihat lagi apa yang kita temukan. Apakah itu heroin atau fentanyl? Pusat sudah diberitahu, tapi itu menghalangi lalu lintas. Itu narkotika, pasti narkotika. Tapi itu memang berat ya. Ya, ada yang mau bantu saya? Tidak, saya tidak mau coba itu di sini, bukan di angin seperti ini. Bisa kamu naik? Apa itu? Saya akan ambil mereka sebelum saya ambil jalan berikutnya. Apakah kamu mengonsumsi sesuatu malam ini? Tidak, saya tidak tahu pasti tentang itu. Yakin kamu tidak mengambil apa-apa? Maksudku, matamu benar-benar berputar ke belakang. Kami akan memanggil petugas medis ke sini untuk bicara denganmu, oke? Apakah kamu masih sadar? Itu benar 100%. Ini apa lagi? Aku tidak tahu ini semua soal apa. Siapkan narken, berjaga-jaga. Siapa yang punya narken, ada yang bisa kita simpan, berjaga-jaga. Kalau dia benar-benar drop, aku tidak mau memberikannya selama dia masih merespons kita. Tapi maksudku, matanya sudah mulai terbalik. Matanya, pupilnya sudah kosong. Aku sudah di rumah. Perkiraan waktu kedatangan MS selesai. Aku sudah bilang, malam ini agak sepi. Ya, kamu memang bilang begitu. Ayo naik ke mobil kami, jangan silangkan kakimu ya. Aku dengar dia. Seseorang datang dari belakang kita. Hei, dia datang. Menurutmu itu tidak masalah? Tidak mungkin. Oh tidak, itu mungkin tidak akan datang. Sedikit. Sedikit ya.
Kita perlu meraih kemenangan. Kamu pikir itu heboh soal apa yang dia katakan? Menurutku itu bukan sesuatu yang heboh. Biar aku ambil salah satu alat tes fentanyl itu bukan sesuatu yang heboh. Jadi dia ditahan. Saat ini kami masih berpikir dia berada di bawah pengaruh narkoba dan kesadarannya hilang timbul. Mungkin, seperti yang saya bilang, dia masih di bawah pengaruh. Jadi kami sudah panggil pemadam dan ambulans akan datang. Dan kami akan siapkan narcan untuknya. Dan kemudian kemungkinan besar dia akan dibawa ke rumah sakit. Biasanya hal seperti ini memang terjadi. Kami akan mengeluarkan surat perintah. Mereka akan memberitahu kami saat kamu dibebaskan, lalu kami akan menangkapnya dan membawanya ke penjara. Atau, tergantung apa yang ingin dilakukan oleh Lee, kami akan mengikuti keputusan Lee. Jadi, tapi mereka sudah di lokasi sekarang, jadi kita harus membawanya untuk mendapat penanganan medis. Tapi tidak, aku rasa kamu tetap harus memeriksanya. Ya, dia akan membutuhkan perhatian medis di Knox County. Petugas Yul Zokman mendapat panggilan tentang seorang petugas yang sedang dalam kesulitan. David 9. Kerjoy. Kamu harus melakukannya. Ya, aku akan ke Emory. Kami kode, kami sudah di area. Kami 120568. Bandara, saatnya bergerak. Itu agak jauh, tapi kami tetap akan pergi. Jadi kami punya seorang petugas yang terlibat dalam perkelahian. Jadi kami akan menuju ke sana dan melihat apakah mereka membutuhkan bantuan lebih banyak. Beberapa petugas sudah ada di sana, tapi kami tetap akan menuju ke sana secepatnya. TKP laporan seorang petugas dalam keadaan bahaya telah terjadi perkelahian. Kami mendengar bahwa sudah ada petugas lain di lokasi. Ini di sini di beranya, ya dia memang menendang. Jadi dia memang melakukannya. Itu sebabnya dia ada di posisi ini. Hei, dengarkan aku. Siapa namamu? Oke, Nona Amber. Saya akan menggeledahmu. Jangan berhenti. Aku. Menyebalkan. Kita punya kesepakatan itu. Iya, oke, baiklah. Jadi maksudmu sedikit, aku bisa melihatnya. Oke, tunggu sebentar. Kamu bisa sebenarnya? Aku mengerti. Kamu asalnya dari mana, Ambo? Tak jauh dari sini. Tak jauh dari sini. Oke. Ya. Tuh. Ya. Iya. Peralatan narkoba. Saya. Ya. Di sini. Dia menuduhku dengan gelembung A-nya di tasnya. Mereka memeriksa plat nomorku, dia mendapatkan plat nomor apinya. Sekarang aku bercanda setelah dia menangkapku. Seperti, bagaimana bisa begitu? Aku tidak punya semuanya. Ya, aku harus memeriksa dulu. Oke, soalnya begini. Kamu memeriksanya seperti itu? Iya, aku melakukannya. Karena sayangnya banyak orang pernah menyimpan barang di sini. Dan aku baru saja bertemu denganmu. Aku tidak bilang kamu berbohong. Tapi, aku harus memperlakukan semua orang sama. Yah, tidak ada siapa-siapa di sana. Oke. Kalau begitu, mendekatlah sedikit ke arahku. Maaf, ini harus terjadi. Tapi kita harus melakukan tugas kita dengan benar, kan? Oke. Dan aku juga tidak suka ini terjadi padamu, tapi... Aku tahu. Sayang, tapi aku tetap harus memeriksanya, oke? Karena aku tidak ingin dia menemukan apapun di penjara kalau kamu melepas sesuatu. Ini lagi for the because I got nothing better else going on. Boleh aku mengelap mulutku dengan bahuku? Baiklah, tidak. Kamu butuh aku seperti kamu punya tangan. Tarik napas dalam-dalam ya. Tarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Ini memang bikin stres. Bukan karena dia yang bikin stres. Masalahnya adalah mereka benar-benar aku benar-benar bahkan tidak ada di posisimu. Baiklah, lepaskan saja. Ya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Jangan tendang aku ya. Aku tidak melihat siapa-siapa.
Jadi wanita muda ini berinteraksi dengan petugas kami karena registrasi kendaraannya diblokir. Lalu dia memutuskan ingin melawan kami. Mereka menemukan banyak perlengkapan penggunaan narkoba dan juga, saya rasa mereka juga menemukan sabu. Jadi dia akan masuk penjara. Dan saya rasa itu saja untuk saat ini. Ya, kelihatan. Apakah dia punya mobil? Mobil apa itu? Ya, dia punya. Over there. We were sitting on the car. Perlu diderek? Tidak. Ya, aku sedikit bingung. Ya, Pat, jangan kembali. Ya. Kadaluarsa sejak tanggal 23. Kami menunggu di situ selama sekitar 10 menit. Dia kembali masuk ke dalam. Jadi kami menemuinya di dalam. Dia pikir kami sudah pergi. Dia memang membawa banyak sekali di tasnya ya kan? Ya ampun. Dia punya beberapa yang benar-benar memberatkan beban itu. Menawan. Itu adalah. Ini sangat longgar. Dia bergerak untuknya. Ya. Yang penting kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Begitu aku berhasil menahannya di tanah, Semuanya baik-baik saja. Kami semua pastikan kami mendapatkan semua koinnya. aku tahu dia punya narkoba. Oh iya, ya itu emang sayangnya. Ya begitulah. Ya itu bagus. Semua orang baik-baik saja? Dari mana asalnya? Dari seberang jalan. Hei, kalian semua berlindung di belakang ban ini. Adam 12, ada tembakan di sini di Storm. Hei, aku akan menuju mobilku. Aku butuh senapanku. Menjauh. Jauhlah. Berhenti! Aku masuk. Seseorang tolong mendekat. Kesini dan tutupi kami, Bam. Tutupi kami. Berbaring di tanah. Berbaring di tanah. Tangkap mereka. Angkat tanganmu. Kemari. Jalan ke arahku sekarang. Jalan ke arahku. Bro, jangan. 3. Aku sudah berlindung. Aku masuk. Ke tanah. Tengkurap. Angkat dia. Bawa dia ke seberang jalan. Bawa mereka ke tempat perlindungan. Aku nggak tahu dari mana tembakan itu berasal. Aku mendengarnya. Aku dan ayahku membawa mereka masuk karena kami mendengarnya. Dari mana asalnya? Dari sana, di seberang jalan. Sisi yang mana? Di sana, tempat Tio Punejo. Bukan Tiam Penejo, tapi toko Meksiko itu. Toko Meksiko di sana. Oke. Kamu punya senjata atau semacamnya? Tidak, Pak. Saya hanya punya vape di saku kanan. Itu saja. Ponsel saya. Baiklah, jadi kita sedang berdiri di sini, bersiap-siap untuk menyelesaikan laporan penembakan sebelumnya. Dan ada sekitar 6-8 tembakan yang melintas di atas kepala kami dari sekitar tempat kami berada sekarang. Jadi hampir semua unit ada di sini sekarang untuk mencari para penembak itu. Kami punya 2-3 pria Hispanik yang melarikan diri dari area ini. Kami telah menahan 3 orang yang mungkin terlibat atau tidak, tapi mereka memberi kami informasi tentang 2-3 pria Hispanik yang lari ke arah ini, kemungkinan ke utara 133. Sepertinya itu salah satu sepatu penjaranya. Mari kita waspada terhadap tembakan silang, karena kalau mereka mulai menembak ke arah sini, kita berada di garis tembak. 3 orang yang kami tahan mengatakan 2 pria Hispanik lari ke arah sini. Mereka pikir merekalah yang menembak.
Sekarang kemungkinan besar kami akan kembali ke posisi semula, melihat apakah kami bisa menemukan selongsong peluru, mengumpulkannya sebagai barang bukti, dan meminta teman-teman kami datang untuk melakukan semua itu. 3 orang yang sudah kami tahan sekarang, saya belum yakin apakah mereka akan mencoba mengumpulkan sisa-sisa residu dari tangan mereka untuk melihat apakah mereka mungkin telah menembakkan salah satu senjata. Tapi itulah situasinya saat ini. Dan kita akan lanjut dari sana. Baiklah, kita akan menghentikan ini, Buick. Mobil ini melaju sekitar 25 di bawah batas kecepatan, dan mobil ini tidak punya lampu plat nomor. Jadi kita akan menghampiri dan melihat kenapa kita melaju sangat lambat. Pengemudi sedang merogok ke bawah. Lihat apakah ada seseorang yang mengemudi. Halo, bagaimana kabarnya? Sedang mengalami sedikit masalah dengan mobil. Ya, saya bisa melihat itu. Ya. Apa yang tadi kamu cari? Aku merebahkan kursiku dan mulai membakar kertasnya. Oh, aku paham, bro. Keren. Kamu bawa identitasmu. Kopral Brasso, Chris County. Ya, maksudku, kamu nggak punya lampu plat nomor. Itu satu hal. Tapi kamu juga hampir nggak bergerak. Ya, aku nggak punya SIM. Dia punya. Aku yang nyetir karena mobil kami lagi bermasalah. Mengerti? SIM kamu ditangguhkan atau dicabut? Kayaknya dicabut. Itu karena nafkah anak udah lama banget. SIM kamu dicabut gara-gara nafkah anak? Sebenarnya aku sudah dapat lagi, tapi aku harus bayar $20 supaya bisa diaktifkan lagi. Oke, aku mengerti. Kita bisa cari solusinya. Nggak ada surat perintah penangkapan atau semacam itu kan? Tidak. Baiklah, jadi untuk sementara, keluar dan bicara dengan saya. Biar saya pastikan kalau SIM kamu memang dicabut. Ya, tidak diragukan lagi. Tidak ada senjata atau semacamnya padamu kan? Jalan ke arah mobilku. Aku hanya akan memeriksa apakah ada senjata, oke? Apa yang ada di saku bajumu? Korek api dan tusuk gigi. Untuk gigimu, tidak apa-apa kalau aku periksa mobilnya? Ya. Kamu baik-baik saja, ya. Oke, jadi tunggu di sini dulu. Baiklah, bisa keluar sebentar untukku? Baiklah, kembali ke keluargamu. Baik, Bro. Bisa keluar juga. Sekarang jalan ke rekan saya di depan mobil saya. Oke, Demetrius, jalan kembali. Jalan kembali. Oke. Berbaliklah. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Aku? Iya. Kenapa aku harus masuk penjara? Kamu tidak akan masuk penjara. Kalian semua sekarang hanya sedang ditahan saja. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Berbalik. Kamu punya masalah jantung? Bagaimana dengan bungkus narkoba yang jatuh dari kursimu saat kamu keluar tadi? Maksudmu apa? Bungkus narkoba yang mana? Aku juga. Waktu kamu keluar, waktu kamu turun dari mobil, bungkus narkoba itu jatuh dari bawahmu. Jadi kamu sedang ditahan sekarang. Kamu mungkin bisa jelaskan kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Jadi kamu bangun tidur sudah berkeringat seperti itu? Seperti habis keluar dari kamar mandi? Aku selalu berkeringat. Kamu seharusnya sudah memeriksakan itu. Ini karena jantungku. Oke, ya, sabu-sabu mungkin tidak membantu. Aku akan tetap di sini. Aku pernah menghentikanmu sebelumnya dan mengambil narkoba darimu. Aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak punya sabu-sabu. Oke, baiklah. Ayo kita duduk dulu. 47. Bisakah kamu memasukkannya ke mobilmu? Ya. Jadi saat dia keluar dari mobil, dia menjatuhkan beberapa narkoba. Tepat di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, dia punya lebih banyak sabu dan wadah rokoknya yang tadi benar-benar didudukinya. Ternyata, dia bilang ke Deputi Woodcock kalau dia masih punya lagi. Sabu yang masih disembunyikan di tubuhnya. Kacangnya di mana lagi? Ya, di apa tepatnya? Selanamu, oke. Dan kamu cuma berbaring di sana. Oke, mereka ada di dalam kantong plastik atau bagaimana? Oke. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan melepas borgolmu. Kamu akan ambil itu dan ambil apapun lagi yang masih kamu sembunyikan. Mengerti? Kalau kamu tidak lakukan dan membawanya ke penjara, itu jadi tindak pidana yang lebih berat. Saya tahu. Oke, jadi saya sarankan kamu pikirkan baik-baik dan ambil semuanya. Baiklah. Apa saja yang kita punya di sini? Oke, mari kita bicara lebih keras. Kamu bergumam parah, aku susah dengar. Oke. Ya, kacang-kacang itu tidak kosong. Aku bisa jamin itu. Yang mana? Dan yang dengan kapsulnya masih bersama. Iya, tapi kapsulnya kosong. Kamu hanya menyatukannya lagi. Ini aneh. Oke. Baiklah. Jadi kamu paham kalau kamu akan masuk penjara, kan? Iya. Oke, maksudku itu banyak banget kapsul. Iya. Penumpang wanita di kursi belakang akan masuk penjara malam ini karena mengedarkan fentanyl. 2 penumpang pria di kursi depan akan mendapatkan beberapa surat tilang.
Mereka harus menelpon untuk dijemput karena tidak ada satupun dari mereka yang memiliki SIM yang masih berlaku. Di Kabupaten Richland, sepertinya Master Deputy Sloan Simpson sedang mencoba memberhentikan sebuah sepeda motor di sana. Pusat 9115 1038. Colleen Mall Boulevard. Jadi semua orang kembali ke arah Parkland. Dia naik sepeda motor. Dan saya 100. Saya bawa pengemudi mikrofon saya. Kemeja warna terang, celana kaki. Di Colleen Mall Boulevard menuju Parkland sekarang. Itu sepeda motor sport berwarna gelap. Saya, hey Harper, apa kamu ada di arah sini? Itu mengejutkanku. Kami sedang parkir. Sebentar lagi lewat Springtree. Dia ceroboh. Dia sudah diberi informasi terbaru. Sedang menyelap di antara mobil sekarang. Dia mungkin akan mengambil jalur 277 ke utara. Kemungkinan besar, kami sedang mendekat. Spring Flyer. Ya. 277. Tidak. Kami sedang melintasi jalur 277 sekarang. Masih menuju Faro. ...277 menuju Faro. Sebentar lagi akan melintasi rel kereta. Sudah selesai, 97 sekarang. Kemana perginya? Kemana dia pergi? Apa dia 10.50? Dia pasti begitu. Saya rasa itu 10.50. Dia ada di hutan di sini, dia 10.50. Saya di sini, Feroh dan 29. Baik, kami 10.50 di sini. Jalan rel Burung Gereja. Saya mencoba melihat apakah dia masih di sini. Dia di mana? Sial. Baik, beri saya 1 unit lagi di sini bersama saya. Lalu mari kita buat perimeter di luar sana di Faro. Siapa tahu dia kabur. Saya tidak bisa memastikan. Sepeda motornya ada di sini, di semak-semak. Ada rawa tepat di sana. Aku berada di arah jam 5 dari mobilku. Ya, sepedanya ada di sini. Ayo ke sini, ikut aku. Supaya aku bisa menyisir area ini dulu. Bantu aku pastikan dia tidak ada di sini sebelum kita mulai melacak. Departemen Sheriff, kalau kamu ada di sini, tunjukkan tanganmu. Aku tidak tahu, sepedanya ada di sini. Aku kehilangan dia dari pandangan saat dia masuk ke semak-semak. Ya, dia jatuh. Dia kehilangan kendali di tikungan itu. Kami sedang menangani. Ya, dia menabrak rambu itu. Jadi bantu aku cari di sekitar area ini. Ya, dia pasti terluka. Sial, senter ini benar-benar mati.
Aku coba ambil senter cadanganku di mobil. Baiklah, ayo. Kita perlu menyebar di sini, karena dia mungkin terlempar dari sepeda motornya. Mari kita lihat. Jejak sepeda lewat sini. Ada tanda di sana. Tanda ini, tepat di sini. Bawa mobil ke depan, langsung lewat sana. Lewat saja dari sana. Semua area terbuka di luar sana. Lewati saja area itu dengan mobil. Ya, hei, jangan-jangan terlalu jauh, Roberts. Kita biarkan anjing pelacak yang menemukannya. Cukup berhenti sebentar lalu lewati dengan mobil. Aku akan lari bersama anjing pelacak saat kita sampai. Oke. Hey Brooks, bisa ambilkan primer? Aku juga akan ikut bersama anjing pelacak. Baiklah, jadi saya sedang berusaha menghentikan sepeda motor itu karena berkendara secara ugal-ugalan. Dan tentu saja saat saya menyalakan lampu sirine, dia langsung kabur dari saya. Jadi kami sedang melewati tikungan di sini. Saya melaju sekitar 100 dan dia malah semakin menjauh dari saya. Jadi dia pasti melaju jauh lebih cepat dari itu. Dan dia kehilangan kendali di sini. Dia tidak bersama motornya. Jadi kita akan coba cari di sekitar sini dan lihat apakah kita bisa menemukan orang ini. Kemungkinan besar dia butuh semacam Orang Afrika. Dia pasti butuh perhatian medis. Jadi kita akan lakukan segala cara untuk mencoba menemukannya agar dia bisa mendapatkan perhatian yang dia butuhkan. Hey, Roberts, tunggu di sini. Aku akan naik sebentar dan ambil senterku yang lain dari mobil patroli, oke? Kemeja berwarna terang, hampir seperti merah muda, dan celana kaki. Baiklah, jadi dia tidak mungkin pergi terlalu jauh kan? Jadi seharusnya mereka bisa membuat perimeter di sini dan menemukannya. Pertanyaannya adalah seberapa agresif mereka akan mengejarnya. Tentu, maksud saya, dia jelas tidak bersama sepedanya. Tapi dengar, saya sudah pernah menangani panggilan seperti ini. Entah itu kecelakaan mobil, di mana seseorang terluka, dan mereka harus memanggil helikopter. Atau sekarang, bahkan drone pun digunakan. Orangnya bisa saja terluka di dekat sini, dan hanya tergeletak di sana. Belum tentu dia kabur. Dia tergeletak di dekat sini dalam keadaan terluka, dan juga butuh perhatian medis. Ada anjing di luar sana. Ini adalah K9 Bobby membantu dalam pencarian. Itu adalah pawang anjing John O'Shaughnessy. Sepedanya ada di sini. Dia ikut lari bersama kami sebentar. Jadi Patrick semacam menunjukkan area tempat dia berjalan, tapi dia tidak pernah melihatnya turun dari sepeda. Aku tahu, ini di sini. Ya. Seharusnya aku baik-baik saja. Ya. Di mana node terakhirnya? Seberapa jauh kamu berjalan ke depan? Sampai di situ. Oke. Ya, kalau kamu mau melakukannya, silakan naik. Tunjukkan dirimu. Jangan bercanda, aku akan menggigitmu. Silakan, muncul. Tunjukkan dirimu. Ya, posisi Roberts adalah titik terjauh ke arah sini yang sudah kami capai. Aku perlu menggantinya sebentar. Ya. Apakah ada tersangka yang menuju ke Mayfield? Saya tidak yakin. Saya tidak melihat dia turun dari sepeda. Dia menabrakannya tepat di sini. Jadi dia ada di suatu tempat di area ini, tempat kita berada sekarang. Kemana dia pergi? Aku ada di sini. Apakah ini jejak bannya? Ya. Jadi dia langsung masuk, lalu menabrak papan tanda itu. Aku tahu. Tunggu sebentar. Nah, begitu.
Itu akan mudah. Kamu lihat jejak di sini? Lihat ada jejak kaki? Tidak tahu. Iya. Iya. Dia sedang melompat. Hanya memastikan saja. Aku tidak tahu. Di situ. Kamu menemukan jejak? Iya. Silakan, Bobby. Saya tidak tahu. Oh, sama sekali tidak. Jadi itu adalah petunjuk. Ya, Pak. Jejak besar, kelihatannya jejak kaki. Anjing cuma satu. Ya, benar. Tapi agak menyebalkan juga. Dan sekarang Bobby mengikuti jejaknya. Istirahat, Pak Pupi. Aku di sini. Keren. Kita akan istirahat sebentar di sini. Kita akan kembali ke sini. Sepertinya mereka hampir menemukan orang ini. Kita akan segera kembali. Mereka terus mencari seorang tersangka yang entah jatuh dari motor atau turun dari motor lalu melarikan diri. Dia terlempar, tapi ada barang-barang yang tergeletak di sini. Kemungkinan dia lari lewat sini. Hah? Berdiri di rawa. Ya, aku tidak melihat apapun di sini yang menunjukkan kalau dia ada di sini. Hah? Oh, Donald Pet. Aku menemukan kartu identitas. Jalan Dunn di Winsboro. Oke. Baiklah, jadi Tidak ada apa-apa di sini yang menunjukkan bahwa dia masih di sini. Jadi anjing pelacak jelas menangkap jejaknya. Kami memang menemukan dompet di sini, di dekat sepeda, dengan kartu identitas di dalamnya. Jadi bisa dibilang ini memang orangnya. Jadi pada akhirnya, jika anjing pelacak tidak berhasil menemukan jejaknya, maka saya akan mengajukan surat perintah penangkapan untuk orang ini atas beberapa tuduhan yang berbeda. Saya tidak tahu. Baiklah, jadi kamu baru saja mendengarnya. Mereka akan menemukan orang ini sekarang setelah mereka mendapatkan dompetnya. Kamu tahu, itu salah satu barang yang sebaiknya tidak kamu tinggalkan di lokasi saat melarikan diri. Ya Tuhan. Kamu lihat itu? Itu dompetmu. Jadi mereka akan menemukannya sekarang atau nanti. Kita akan terus mengawasinya. Mereka masih terus mencari orang yang melarikan diri dengan sepeda motor. Tapi mereka sudah mendapatkan dompet orang itu. Ya, itu seharusnya sampai di sana sekitar 2,5. Pada saat itu. Jadi kemudian dia kabur sebelum aku menyalakan lampu patroli. Oke. tepat di sana, di Tunach dan Columbia Mall. Lalu melewati kerumunan, kembali ke Park Lane.
Di belakang Pinnacle. Ya, bagian ini mungkin sulit dipercaya. Aku langsung bilang. Mereka menangkap dia di belakang Pinnacle. Serius? Iya. Gak tahu. Ada beberapa jalan masuk di antara hujan dan rel kereta. Hei, menurutmu aku aman untuk ke sana? Baiklah. Harus bergerak ke ransel yang jalur coklat. Aku nggak bisa turun lewat situ. Di mana itu? Aku akan bantu Bob dengan cepat. 341. Kurang lebih di sini. Ada hutan di sini. Oh, saya mengerti. Kalian mau taruh izin kalian di sana dan kunci, bro. Baiklah, jadi kita akan menuju ke salah satu wilayah tetangga. Mereka sudah melihatnya di hutan. Mereka tidak bisa mendekatinya. Jadi kita akan mengamankan perimeter di sini, di mana dia berada, supaya anjing pelacak bisa mendekatinya. Pasti aku sudah mendapat tumpangan, benar kan? Maksudku, untuk bisa sejauh ini. Kamu harus hati-hati dalam situasi seperti ini kalau ada orang lain yang bilang mereka melihat orang itu. Karena nanti kamu akan mulai memindahkan semua sumber daya dari area pertama. Dan seperti yang baru saja kita katakan, dia mungkin harus menumpang untuk sampai ke sana. Tapi kita harus benar-benar hati-hati di bagian ini. Jadi tentu saja belum pasti kalau ini orangnya. Tapi benar. Tapi anjing pelacak Bobby pasti akan mengetahuinya. Sebenarnya di sini, lihat sekeliling. Mari kita temui spesialis unit anjing pelacak John O'Shaughnessy bersama anjing pelacak Bobby. Aku mendapat kekacauan yang kusut. Sejauh ini, semuanya lambat dan dikejar. Aku naik sepeda atau semacamnya. Dia mengalami kecelakaan dan mulai berlari di jalan ini. Kami melacak hampir sepanjang jalan sampai ke I-77. Bobby mulai melompat ke pagar. Jadi jelas, dia melewati pagar itu dan kemudian seorang deputi lain melihatnya berlari ke dalam hutan. Jadi, beri Bobby sebuah 1 sampai 4 ke 130. Istirahat 2 menit, lalu kita akan langsung lanjut lagi. Jejaknya masih segar. Kirim seseorang ke Pinnacles dan Raven Road. Kalau aku bisa melewati orang-orang ini. Ya Tuhan. Itu gila. Hey, there you go. Zulu Golf 52176. Hanya mengingatkan kalau ada lampu biru di belakangmu. Dan kami sedang menuju suatu kejadian. Bahkan jika kamu sedang diberhentikan, tetap menepi saja. Menepilah dari jalan. Menepilah ke median jalan. 125. Pergi ke kanan. Pergi ke kiri, sesuatu. Itu sedikit lebih baik daripada hanya berhenti di tengah jalan dan menghalanginya. Dan itulah tip untuk malam ini. Seorang spesialis yang frustrasi, John O'Shaughnessy di sana, yang masih mengejar orang yang baru saja melarikan diri dari mereka. Tunggu sebentar, Baba. Kalian seharusnya tidak melihatku di event Bobby. K9, istirahat sebentar. Sam dan Paul. County, pencarian masih berlanjut di sana bersama anjing pelacak Bobby. Mereka pikir mereka baru saja melihat orang ini. Tapi seperti yang dikatakan Kepala Taylor, terkadang orang yang kamu kira kamu lihat belum tentu adalah tersangka kamu. Ini seperti kau jebak, tapi kita akan masuk ke tempat kontainer ini. Kau jebak. Aku tidak tahu. Sembuh dulu. Silakan, tahu, Bobby. Aku rasa dia masuk ke sini. Ya, Bobby sudah mencoba melompati pagar ini ke tempat kontainer. Tidak, ada kawat di bawahnya. Kita bisa coba cari celah. Aku tidak percaya itu yang dia maksud. Maksudku, kamu bisa coba mengangkatnya. Itu cukup sulit.
Aku tidak tahu apakah aku bisa. Mungkin aku bisa membantunya lewat. Tapi aku tidak mau menyakitinya. Aku rasa aku tidak bisa membantunya lewat tanpa menyakitinya. Tidak, oke. Dari mana kamu dapat tidak bisa melihat alasannya? Jadi pencarian pun berlanjut di sana. Kami akan terus memantau sampai mereka menangkapnya. Dan jika mereka tidak menangkapnya malam ini, mereka akan menangkapnya besok malam karena mereka sudah punya dompetnya. Aku tidak tahu. Aku akan lihat apakah aku bisa membimbingnya. Ambil itu, bodoh. Ayo. Zuk. Zuk. Pergi. Yep, hold it. Levi sebenarnya menurunkanku di halte. Iya. Kamu baik-baik saja. Aku tidak tahu. Cari si Zuk itu. Aku rasa kameramen kita di sana sedang memutuskan apakah dia akan lewat bawah atau atas. Atau ya, tepat sekali. Ya, kau tahu itu tidak mudah. Dan kau tahu, mereka harus menjalani pelatihan. Tapi itu mungkin bukan sesuatu yang biasa mereka lakukan. Dia berjalan lurus dan agak ke arah sana. Biar aku bawakan $100 untuk kalian. Oh, bodoh. Bangun. Hubungi kami, tapi aku yang akan memberitahu mereka. Rencana. Tidak tahu. Jangan. Baiklah. Tidak tahu, aku tidak. Ini jalan Branch. Aku sedang melihat satu jalur sekarang. Ini jalan Branch. Aku tidak antar aku ke Horseman. Hei, ini Rebecca. Aku membawa OJP. Aku tidak punya MVP. Aku sudah menangkap dia. Rencana yang bagus. Aku berjuang untukmu di tengah kekacauan itu. Kamu hanya butuh bantuan, tapi dia baik-baik saja. Dia lelah. Mereka seharusnya sedang berada di dalam hutan sekarang. Baiklah, jadi jika aku jatuh ke dalam sepatu itu, dia kembali ke rumah sakit. Itu ada di belakang rumah sakit. Kamu punya anak anjing yang kelelahan di sana. Jadi mereka mendapatkan tumpangan setelah pencarian yang panjang. Apakah dia masih berlari? Ya, kamu baru saja mendengarnya bertanya. Apakah dia masih berlari? Ya. Ya, dari arah zona kiri. Aku baru saja kehilangannya. Mereka kehilangannya lagi. Lagi. Aku tidak tahu. Apakah aku bisa mengimbanginya? Kita butuh beberapa unit untuk memisahkan diri dan menuju ke sana. Sepertinya spesialis anjing pelacak O'Shaughnessy ada di sana. Mereka sedang mencari pria yang melarikan diri dengan sepeda motor, lalu melarikan diri dengan berjalan kaki. Aku akan memberimu apa yang aku bisa. Aku lelah. Kita bicara di seluruh wilayah 2. Ini seperti superstar Olimpiade yang bisa terus berlari. Dia melompati semua pagar, tapi itu menyenangkan. Bobby butuh lebih banyak latihan kardio, tapi dia sudah menarikku, jadi aku tidak terlalu menyalahkannya. Aku memang sedang menurunkan sedikit berat badan, jadi aku lebih ringan, tapi itu bukan alasan. Suhunya 90 derajat di luar. Ngomong-ngomong, kita akan membawa Ben keluar dan mengganti anjing. Kamu siap? Aku rasa yang satu ini juga melibatkan Master Deputy Simpson yang mencoba memberhentikan sepeda motor itu untuk pemeriksaan lalu lintas ketika sepeda motor itu kabur. Dengan cepat berubah menjadi pengejaran berkecepatan tinggi, mencapai kecepatan setidaknya 100 mil per jam. Akhirnya sepeda motor itu sampai di perlintasan kereta api. Motor itu mengambil tikungan dengan kecepatan 97 mil per jam, lalu menghilang. Jadi ternyata motor itu mengalami kecelakaan, menabrak sepasang rambu jalan sebelum akhirnya masuk ke rawa-rawa. Pengendara motor itu tidak ditemukan dimanapun, dan dompetnya masih ada di sana, dan itu adalah petunjuk yang bagus.
Anjing pelacak Bobby dibawa untuk membantu mencari pengendara motor yang tampaknya melarikan diri dengan berjalan kaki. Akhirnya, mereka menemukan beberapa jejak kaki. Lalu mereka menemukan sepatu yang mereka pikir milik tersangka. Masih belum ada tanda-tanda pengendara motor itu. Saat kami akan mengakhiri siaran, para deputi meluncurkan drone dengan harapan bisa mendeteksi jejak panas apapun. Mereka tidak berhasil menemukannya. Tapi berkat dompet itu, mereka tahu siapa dia yang telah diverifikasi oleh deputi utama Simpson. Jadi sekarang mereka berharap bisa mendapatkan surat perintah penangkapannya. Potensi dakwaan termasuk mengemudi saat SIM sedang ditangguhkan, pelanggaran mengemudi ugal-ugalan ketiga atau lebih, dan pelanggaran ketiga karena tidak berhenti saat polisi menyalakan lampu biru dan sirene yang ditingkatkan menjadi tindak pidana berat. Jadi saya yakin mereka juga akan mencarinya malam ini. Tapi pelanggaran ketiga menunjukkan bahwa dia sudah sering melakukan ini. Dia sudah profesional dalam melarikan diri dari polisi, membahayakan banyak orang. Anda tahu, nyawa orang-orang terancam, termasuk nyawanya sendiri. Maksud saya, ketika Anda menabrak dengan kecepatan 97 dan masih bisa bangun lalu lari, itu benar-benar beruntung. Ya, dan mereka akan menemukannya. Oh ya? Ya.